Udah Hai, pada hai. beres belum ngerjain tugasnya yang kelompok? Sudah. Alhamdulillah sudah. Udah ya. Alhamdulillah. Iya. Karena teman-teman udah pada ngerjain, gimana kalau kita sekarang ceritain tokoh panutan kita yang ada di Jawa Barat ya. Kang Fahmi, udah selesai belum? Coba kita dengerin ya teman-teman. Boleh. Saya udah selesai Tefani. Oke, coba biar teman-temannya pada tahu tokoh panutannya siapa. Kalau saya di sini Ridwan Kamil, Bapak Gubernur Jawa Barat. Mungkin ada lagi yang lain yang sama nggak? Saya Ya. juga Ridwan Kamil. Ya, Oh, sama iya, juga kebetulan. Ridwan Kamil. Oh, banyak ya. Oke. Banyak berarti ya? Hampir setengahnya. Alasannya apa, Coba Kak aja Fahmi? nggak apa-apa. Kalau Kang Fahmi gimana nih? Kalau saya mah karena pertama Ridwan Kamil orang nomor 1 di Jawa Barat. Terus banyak program-programnya yang memang benar-benar sih mencerminkan nilai berakhlak. Gitu. Mau dibahas satu-satu boleh? Yang berorientasi pelayanan gitu ya? Oh iya, bagi-bagi aja kali ya. 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 Kalau ada yang mau nambahin juga boleh kali ya? Misalnya dari Iya, boleh Pak banget. Ajun. Oke, saya dulu berarti ya. Pertama, kenapa saya milih Bapak Ridwan Kamil? Karena dari berakhlaknya, dari berorientasi pelayanan. Bapak Ridwan Kamil ini benar-benar langsung terjun ke masyarakat dan mampu menjawab keluhan masyarakat. Contohnya dengan mengeluarkan terobosan Jabar Quick Response. Nah itu bagus. Jadi benar-benar buat Jawa Barat. Terus lainnya juga program-program pembaharuannya juga waktu di Kota Bandung sebelum jadi gubernur itu benar-benar ke publik. Jadi ada 400 layanan publik berbasis online gitu. Kemudian mungkin itu sih kalau dari saya, mungkin ada yang nambahin. Boleh yang tadi ambil tokoh panutan Ridwan kalau Kamil. dari saya itu Ridwan Kamil yang nilai yang loyalnya itu ya. Sebagai pemimpin itu beliau langsung turun ke lapangan ketika mendengar aspirasi dari masyarakat, seperti pada saat itu minyak goreng mahal ya, kalau masih pada ingat. Tapi sekarang juga masih mahal memang sih. Cuman pada waktu itu Ridwan Kamil setelah mendengar aspirasi dari masyarakat, beliau langsung turun ke lapangan dan langsung mengkoordinasikan dengan pemerintahan pusat. Jadi pelayanannya cukup bagus ya sebagai pemimpin. Mungkin begitu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kalau saya sih dilihat dari prestasi-prestasi beliau juga ya selama memimpin, baik itu memimpin sebagai wali kota Bandung atau sekarang sebagai gubernur ya, itu udah banyak banget penghargaan yang beliau raih. Di antaranya itu ada sekitar 345 penghargaan, baik itu tingkat nasional ataupun internasional selama dia menjabat sebagai gubernur. Di antaranya itu ada programnya beliau yang program Satu Desa Satu Tahfiz itu yang pada tahun 2002 ini dapat rekor muri. Terus juga Jabar berhasil mendapat penghargaan juga dari BPK. Lalu Ridwan Kamil juga dia kolaborasi dengan berbagai pihaknya bagus gitu ya. Di antaranya kan dia sering juga tuh melakukan kesepakatan kerjasama sama berbagai negara, baik dari luar negeri ataupun di antar daerah, antar provinsi kayak gitu. Mungkin bisa gitu sih kalau dari saya. Ada lagi nggak? Oke, saya nambahin lagi. Bapak Ridwan Kamil ini mempunyai nilai harmonis ya. Jadi ada di dalam berita itu beliau melakukan pertemuan dengan para sekda se-Jawa Barat yang itu merupakan sinyal kuat dari kepemimpinan Bapak Ridwan Kamil dalam menjelaskan program pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat mengumpulkan para sekretaris daerah kabupaten dan kota di aula Gedung Sate waktu itu. Jadi itu merupakan salah satu nilai harmonis dari Bapak Ridwan Kamil. Oke. Boleh nambahin nggak?
Oke, Jadi kalau menurut saya boleh banget. ya kan Pak RK itu kan ada nilai adaptifnya yang menurut saya melekat ya. Kenapa? Karena beliau itu erat sekali dengan kita-kita yang maksudnya ada di zaman milenial sekarang, dimana kan kita sekarang udah ada bermedsos, ini itu sebagainya itu kan udah ini ya maksudnya udah jadi habit gitu buat kita. Nah, Pak RK tuh bisa masuk ke situ gitu, udah bisa adaptif gitu dengan lingkungan sekitarnya, bisa mendekati apa masyarakatnya itu dengan cara yang berbeda, misalnya posting apa di Instagram, jadi mengajak lebih ke hayu kita ini itu lebih enak gitu, jadi kita ngelihatnya jadi kayak nggak harus satu baba-baba, jadi nggak seperti itu. Kalau menurut saya sih itu sih yang menarik dari Pak RK-nya. Iya ya, dia tuh kayak akrab banget sama anak milenial zaman sekarang. Iya Jadi betul, bisa jadi menyesuaikan. apalagi sama ibu-ibu mungkin ya, ibu-ibu Iya, jadi emak-emak. emak-emak. Iya bener, di Instagramnya aktif banget, suka apa balas-balasin komentar warganet gitu. Oh, terus ada jokes dia juga yang bikin kita jadi ketawa sendiri gitu kan, jadi ya lucu gitu kan, jadi tapi tetap masuk gitu, apa yang dia sampaikan tuh masuk ke kita gitu. Iya, Itu aja sih. banyak banget ya Ridwan Kamil prestasinya. Mau lanjut atau ada tambahan lagi gak? Oh ya, nambahin satu lagi. Boleh. Memang Pak Ridwan Kamil ini dalam nilai adaptifnya, beliau pernah mendapatkan penghargaan waktu kemarin pandemi COVID itu sebagai the most adaptive regional leader. Jadi itu salah satu bukti bahwa beliau juga merupakan pemimpin yang adaptif. Mungkin itu tambahan dari saya. Keren. Siap. Lanjut? Mungkin itu ya. Lanjut aja ya. Iya, oke. Oke, selanjutnya siapa nih yang mau jelasin? Kang Yepi mau? Saya beda ya tokohnya. Kalau yang saya ambil Pak Aher, Ahmad Heriawan. Kalau saya kenapa saya ngambil Pak Aher? Karena satu, beliau orang Sukabumi asli, putra daerah. Yang ngambil itu dia lahir dan tumbuh juga di daerah Sukabumi Selatan ya kalau nggak salah tuh. Kemudian dia tuh juga mendapatkan pendidikan tuh dengan cara beasiswa. Orang yang beasiswa berarti pinter dong gitu, pinter. Kemudian dengan kemampuan dan ilmu yang dimiliki sama dia juga aktif berpolitisi. Kemudian juga pernah ikut juga menjadi salah satu di pemerintahan di Jakarta sebelum dia menjabat jadi gubernur di Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat sendiri dia bisa 2 periode, berarti banyak apresiasi juga dari masyarakat Jawa Barat percaya sama dia untuk melanjutkan kepemimpinannya gitu. Nah, itu salah satunya kenapa saya ngambil itu. Kemudian nilai-nilainya karena pada tahun 2017 kalau nggak salah pada saat zaman pemerintahannya Pak Aher ini mendapatkan WTP dari KPK, jadi meraih opini wajar tanpa pengecualian waktu itu 7 kali berturut-turut gitu. Kemudian dia juga orang yang loyal karena selain dia sebagai gubernur juga tetap dia sebagai pengajar juga gitu. Jadi mengabdikan diri, jadi bukan hanya ke masyarakat tapi juga ke pendidikannya juga gitu. Nah, itu salah satu dari saya. Mungkin ada yang sama dengan saya nggak mengambil Pak Aher gitu? Di sini Pak, saya juga sama dengan Dr. Epi. Salah satu core value dari Kang Aher itu yang pertama, dia tuh sering menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sopan, dan santun. Nah, selain itu juga, dia tuh sering cepat merespon dalam keluhan masyarakat, terus memberikan solusi yang tepat juga. Salah satunya dia meluncurkan sebuah program Citarum Bersih, Sehat, Indah, Lestari, yang merupakan suatu program yang mencakup upaya untuk membersihkan aliran sungai, mulai dari sampah dan menghijaukan lahan-lahan kritis di daerah aliran sungai, sehingga dia mendapat penghargaan sebagai inovasi pelayanan publik. Itu sih kalau dari Kang Aher yang saya dapat. Oh iya, benar. Pernah ini yang kolaboratifnya kerjasama waktu itu sama Pak Jokowi ya. Pak Jokowi waktu masih jadi Gubernur DKI Jakarta.
dalam penanganan banjir waktu itu, penanganan masalah banjir karena ada hubungannya banjir Jakarta dengan akibatkan dari wilayah Jawa Barat waktu itu. Jadi kolaboratifnya juga ada. Ada yang lain nggak teman-teman yang memilih akhir? Lagi ya. Ada. Oh iya, ada yang akhir lagi nggak? Udah ya? Cuma berdua ya? Ada tambahan lagi? Tenuni, Dok Yepi? Cukup lah kalau saya itu. Udah cukup Udah. aja. Cukup. Oke, kita lanjut. Sekarang ke siapa? Teh Putri boleh? Boleh. Kalau saya itu ngambil tokoh Bapak Sekretaris Daerah Jawa Barat, yaitu Bapak Setiawan Saatmaja. Kenapa ngambil beliau? Karena beliau itu sebelum jadi Sekretaris Daerah itu, pengabdiannya itu dari awal menjadi staf hingga bisa menjadi kepala di BPLHD itu selama 18 tahun. Jadi kan bisa dilihat dari situ beliau itu sosok yang loyal gitu, kompeten gitu ya. Lalu setelah itu diangkat menjadi di Kementerian Pan-RB itu sebagai penanggung jawab penyusun indeks sistem merit, terus sebagai penyusun grand design pembangunan ASN. Jadi tentunya beliau sangat paham betul bagaimana meningkatkan kompetensi, produktivitas kinerja, dan prestasi ASN. Gitu. Mungkin itu aja sih yang saya sampaikan tentang sosok beliau. Oke. Selanjutnya, Teh Mulitia boleh? Boleh. Kalau saya tokoh panutannya dari lingkungan dekat saya sendiri ya, yang dulu ada di kuliah saya, itu dosen saya namanya Ibu Aristanti Widianingsih, Ibu Doktor. Jadi pas beliau ini sekarang sebagai lektor kepala di universitas, kebetulan saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI Bandung. Nah, menurut saya beliau itu sebagai ASN, mungkin ASN-nya pendidik ya, di sini lebih menekankannya ASN pendidik. Dia itu berkompeten sekali karena moto hidupnya itu hidup adalah terus belajar. Jadi kenapa dia bermoto seperti itu? Karena untuk ya mungkin tugas mulia seorang pendidik ya untuk mencerdaskan ya kehidupan bangsa gitu, mencerdaskan masyarakat. Seperti itu dilihat dari kalau sekarang itu beliau sudah melakukan banyak sekali penelitian di bidang-bidang pendidikan, kemudian beliau juga dapat beasiswa itu dari dalam negeri dan luar negeri seperti itu. Kemudian andil beliau juga dalam perumusan kebijakan pemerintahan juga beliau ikut andil gitu. Bentar saya ada cek dulu. Di sini beliau itu bikin kayak peraturan penyusunan Renstra, penyusunan SOTK tingkat eselon gitu. Itu merupakan suatu pencapaian kalau menurut saya ya. Jadi selain beliau mendidik mahasiswanya sendiri, tapi beliau juga punya andil untuk lingkungannya, yaitu untuk pemerintahannya seperti itu. Itu sih yang bisa saya ambil. Terus jadi saya tekankan bahwa beliau itu kan seorang perempuan gitu, hebat sekali, di mana seorang wanita itu kan kodratnya memang sebagai istri, sebagai ibu, tapi beliau bisa mengimbangi dengan karirnya yang menurut saya cukup tinggi gitu, sampai S3 dan gelarnya pun udah CPA, terus SRP seperti itu. Menurut saya itu perjuangannya berarti tidak mudah gitu. Dia bisa menyeimbangkan kehidupan pribadinya dengan karirnya. Seperti itu sih. Udah, Teh Multi. Udah cukup. Oke, paling terakhir aku ya. Di sini Fani ambil tokoh DPR ya, yaitu Deddy Mulyadi. Sebenarnya banyak yang udah nilai-nilai dasar yang udah beliau terapkan, tapi ada beberapa nilai yang paling melekat gitu, yang menurut saya bisa kita semua ambil.
Yang pertama yaitu orientasi pada pelayanan. Beliau ini salah satunya yaitu dalam bidang kesehatan ya, karena beliau itu punya program namanya Jaminan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa atau JAMPIS, di mana ini gratis, program gratis, sehingga pada saat pandemi COVID ini kan pasti banyak yang sakit ya. Nah, dan sebagian besar warga itu jarang ada yang menyiapkan jaminan kesehatan gitu. Kadang ada yang belum punya karena jarang sakit, jadi mereka jarang bikin. Nah, dengan adanya JAMPIS ini bisa membantu warga masyarakat Purwakarta, terutama pada saat kemarin pandemi COVID. Terus yang paling melekat yang kedua yaitu beliau ini mempunyai nilai akhlak harmonis ya. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu kalau beliau ini punya YouTube channel, di mana di dalamnya itu berisi tentang kegiatan-kegiatan beliau berbagi kepada sesama dan terjun langsung ke masyarakat. Salah satu contohnya itu kemarin ada videonya beliau turun langsung ke warga, menjenguk warga yang sakit dan dia udah tua renta tapi masih merawat cucunya gitu. Jadi beliau ini mempunyai sikap harmonis yang sangat tinggi sih menurut aku ya. Paling itu sih yang paling melekat banget menurut aku. Tapi kalau misalnya kalian ada yang lebih bagus lagi boleh. Kalau ada yang mau nambahin boleh. Ada yang mau nambahin nggak? Cukup. Udah jelas kayaknya, udah semuanya udah ini. Kalau udah kita pilih aja kali ya. Boleh. Gimana menurut kalian? Yang paling sesuai sama nilai-nilai berakhlak yang banyak prestasinya kayak gitu. Yang mana ya? Kalau Kami mau ngasih saran? Oh, siapa? Sok boleh? Kalau saya sih Kang Yepi? dari penuturan dari teman-teman, kemudian juga mengaitkan juga di kondisi saat ini, lebih milenial juga lebih banyak masukan pengambilan aspirasi dari masyarakat, dari mulai baru detik itu anak muda sampai yang tua juga bisa mengikuti, kayaknya lebih ke RK. Iya. Ridwan Kamil ya, Pak Ridwan Kamil ya. Iya. Banyak juga yang bahas kan masih menjabat juga ya. Ya. Lebih banyak kenanya gitu, apalagi juga dengan dukungan ibu cintanya itu banyak bisa. Terus mudah-mudahan kalau nggak salah beliau tuh ada mau mencanangkan work from home. Mudah-mudahan. Buat ASN katanya, tapi alam tidak berlaku bagi tenaga kesehatan. Oh iya. Oh iya betul. Ya. Jadi berarti kita ambil Bapak Ridwan Kamil ya. Boleh. Setuju. Iya. Boleh nanti Kang Fahmi, Kang Irfan, Teh Retno share gitu ya. Biodatanya atau misalnya nilai-nilai profilnya ya dan nilai-nilai berakhlaknya beliau ya, biar kita tahu, nanti kita angkat terus kita presentasikan. Iya. Sepakat berarti ya. Sepakat. Iya, setuju. Siap.